guys, perkenalkan aku Mujahid Imam Abid, NIM D1A019042. Di kesempatan kali ini, aku akan ngajak kalian semua buat bahas subbab dari pengujian hipotesis, yaitu uji chi-square. Udah pada gak sabar kan? Yuk, check this out. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi, uji chi-square ini pure digunakan untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan proporsi. Tentunya, teman-teman semua akan menemukan beberapa unsur di dalam uji chi-square ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada kategori, frekuensi observasi, frekuensi teoritis, dan yang sebelah paling kanan ini adalah rumus hitungnya. Frekuensi observasi yang kita lambangkan dengan O ini adalah frekuensi yang teman-teman dapat dari hasil pendataan lapangan, yaitu sesuai dengan apa yang kejadian di lapangan ya teman-teman ya. Nah, kalau frekuensi teoritis ini teman-teman dapat berdasarkan angka ideal atau persentase yang teman-teman hitung, atau kita sebut juga dengan frekuensi harapannya. Nah, kemudian dari dua unsur ini, frekuensi observasi dan frekuensi teoritis, teman-teman masukkan ke rumus hitung ini ya, di sebelah kanan ini ya. Nah, rumus hitung ini teman-teman bisa mengaplikasikannya kan. Ingat ya, untuk menggunakan rumus hitung ini teman-teman harus mengkuadratkan terlebih dahulu O-nya, frekuensi observasinya dikuadratkan, kemudian dikurang dengan frekuensi teoritis yang sudah dikuadratkan, baru dibagi dengan frekuensi teoritis. Nah, hasil dari rumus hitung ini teman-teman akan dapat X kuadrat hitungnya. Nah, X kuadrat hitung ini akan kita bandingkan dengan X kuadrat tabel, yaitu X kuadrat 0,05 atau alfa 0,05 dan X kuadrat 0,01 atau alfa 0,01 yang pembacaan tabelnya akan saya jelaskan seperti berikut ini. Oke teman-teman, nah berikut ini tabel chi-square-nya. Sama seperti yang tadi kita udah sama-sama bahas. Untuk membaca tabel chi-square, kita membutuhkan derajat bebas. Yang tadi ada di sebelah bawah, teman-teman bisa lihat ada dB sama dengan K atau kolom min 1. Nah, pada pengujian satu arah tentunya kan hanya ada tiga kolom dikurang 1, maka pasti kita akan dapat derajat bebasnya sama dengan 2. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara pembacaan tabel chi-square ini, kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Oke, nah sekarang kita ada di contoh soalnya. Studi kasusnya seperti yang teman-teman semua bisa lihat di sini. Ini fakta lapangannya ya teman-teman. Ada 172 ekor anak kelinci hasil perkawinan pejantan kelabu dengan induk kelabu. Nah, diperoleh, ini data lapangannya, diperoleh data sebagai berikut. 57 ekor anak berwarna hitam, 82 ekor anak kelinci berwarna kelabu, dan 33 ekor anak berwarna putih. Nah, berarti data-data ini kita masukkan kemana? Ke frekuensi observasi atau frekuensi teoritis. Kita masukin ke frekuensi observasi ya teman-teman ya. Ini kenapa? Karena ini merupakan data lapangan. Oke, sekarang ujilah apakah proporsi tersebut masih sesuai. Berarti yang dimaksud masih sesuai ini ada toleransi. Apakah sesuai dengan hukum Mendel atau enggak ya teman-teman. Berarti nggak saklek dengan 1:2:1. Oke, dengan perbandingan kelahiran hitam, kelabu, dan putih 1:2:1. Ini masih masuk toleransinya apa enggak? Sekarang kita lihat di sini hipotesisnya adalah P1 sama dengan P2, yakni tidak ada perbedaan proporsi. Nah, dan hipotesis selanjutnya ada
P1 tidak sama dengan P2, yaitu ada perbedaan proporsi. Berarti kalau hipotesis satunya ini nggak sesuai ya, udah nggak sesuai dengan hukum Mendel. Kalau hipotesis yang pertama ini sesuai. Oke, kita masukin data-datanya yang dibutuhkan. Frekuensi expected ini teman-teman bisa dapetin dari tadi ya teman-teman, 1 banding 2 banding 1, berarti kan totalnya untuk mendapat 100% ini kan ada 4. Nah, untuk dapat kategori hitam, teman-teman butuh 1/4 dikali total kelincinya, yaitu 172, 1/4 dikali 172, dan teman-teman akan mendapatkan frekuensi expected atau frekuensi harapannya 43. Nah, hal yang sama berlaku untuk kategori kelabu dan kategori putih. Nah, setelah kita dapat frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasinya, frekuensi harapannya, kita masukin dengan musimnya. Ingat ya teman-teman, untuk memasukkan ke formula hitung, teman-teman harus mengkuadratkan frekuensi observasi terlebih dahulu, lalu mengkuadratkan frekuensi harapan terlebih dahulu, baru kemudian dikurang dan dibagi frekuensi harapan. Oke, setelah kita masukkan rumusnya, didapatkan X kuadrat hitungnya yaitu 7,0698. Nah, sekarang kita harus ngapain lagi nih? Kita udah dapat alfa hitungnya. Sekarang yang kita cari adalah alfa tabelnya. Di sini teman-teman bisa lihat alfa hitung 7,0698. Nah, dB-nya sama dengan K-1. Kenapa K-1? Karena ini merupakan uji chi-square satu arah. Hanya ada 3 kategori, yang mana 3 dikurang 1 jadi 2. Oke. Lanjut, dengan dB2 maka kita akan mendapatkan alfa hitung di 0,05 sama dengan 5,991. Teman-teman bisa lihat tabel di video yang sebelumnya, dan kita juga akan mendapatkan alfa 0,01 di kisaran 9210. Nah, yang kemudian kita perbandingkan adalah apakah alfa 0,05-nya lebih kecil dari alfa hitung. Ternyata alfa 0,05-nya lebih kecil dari alfa hitung. Maka H1 diterima dengan taraf nyata. Jadi ada perbedaan proporsi. Nah, berarti data ini, data hasil observasinya menunjukkan bahwa proporsi tersebut sudah tidak sesuai dengan hukum Mendel dengan perbandingan kelahiran 1:2:1. Oke teman-teman, gimana? Jelaskan? Iya. Oke guys, gimana penjelasanku tadi? Mudah dimengerti kan? Kalau begitu, cukup sekian videoku kali ini. Aku Mujahid Imam Abid undur diri. Stay safe, tetap di rumah, dan salam cinta dari ujung kandang.